Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah keren ya dari Sanum Nareswari. Wah, kisah-kisah dari Sanum selalu asik untuk disimak ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Warung soto daging di terminal. Ucok akhirnya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Hidup di desanya penuh keterbatasan, sehingga Ucok ingin mengubah nasib. Dengan bekal nekat dan dukungan dari orang tua, ia naik bus berhari-hari untuk menuju ibu kota. Pikirannya dipenuhi tekad, dia harus berhasil di kota Jakarta. Hari pertama berada di Jakarta, Ucok langsung merasakan kerasnya hidup di kota, hiruk pikuk bising, penuh sesak dengan manusia yang selalu seperti terburu-buru. Tidak seperti di desanya yang tenang. Ucok tinggal di rumah saudara jauh di daerah pinggiran dengan satu ruangan sempit yang hanya cukup untuk tidur. Besok aku harus mulai mencari kerja, gumamnya saat berbaring di lantai. Esok harinya, Ucok memutuskan mencoba peruntungan sebagai sopir angkot dengan bantuan temannya Dodi yang sudah lebih dulu bekerja di Jakarta. Ia mendapatkan kesempatan mencoba menarik angkot di rute Ciledug Blok M. Hari-hari pertamanya berjalan lambat. Ucok harus menghafal rute, menyesuaikan diri dengan ritme jalan yang penuh sesak. Setiap hari, ia berangkat subuh dan baru pulang saat malam tiba. Seiring berjalannya waktu, Ucok mulai terbiasa. Ia menghafal setiap belokan, setiap jalan tikus, bahkan pelanggan langganannya yang sering naik di halte tertentu. Tubuhnya terbiasa bangun lebih awal dari fajar dan bertahan hingga larut malam. Pada suatu hari, di tengah kesibukannya sebagai sopir, Ucok bertemu dengan Yuni. Perempuan itu sering menaiki angkotnya sepulang kerja. Yuni bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket kecil yang ada di Blok M. Pada awalnya, mereka hanya saling bersapa, tetapi semakin hari obrolan mereka menjadi semakin akrab. Setelah beberapa bulan berkenalan, Ucok memberanikan diri untuk mengajak Yuni bertemu di luar jam kerja. Mereka pergi ke warung makan sederhana dan malam itu menjadi titik awal hubungan mereka. Percakapan yang awalnya hanya tentang pekerjaan kini beralih menjadi lebih personal. Yuni bercerita tentang keluarganya yang tinggal di kampung halaman, tentang impiannya memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Ucok mendengarkan dengan penuh perhatian, semakin yakin bahwa Yuni adalah orang yang tepat untuk mendampinginya. Setelah menjalin hubungan selama setahun, Ucok memutuskan untuk melamar Yuni. Mereka mengadakan pernikahan sederhana, tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat yang hadir. Namun, Ucok dan Yuni merasa sangat bahagia. Setelah menikah, kehidupan Ucok dan Yuni berjalan seperti biasanya. Setiap hari, Ucok tetap menarik angkot dari pagi hingga malam. Tetapi beban hidup di Jakarta semakin terasa berat. Harga sewa rumah naik, kebutuhan hidup bertambah. Apalagi setelah Yuni hamil, Ucok mulai merasa tertekan. Ucok mencari cara untuk menambah penghasilan. Selain menarik angkot, ia sering mengambil pekerjaan tambahan meski kelelahan. Ucok tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya di hadapan Yuni. Baginya, tanggung jawab sebagai suami dan juga calon ayah harus dijalani dengan sekuat tenaga.
Ketika anak pertama mereka lahir, Ucok merasa bahagia sekaligus khawatir. Kini tanggung jawabnya semakin besar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan Jakarta, ia terus berjuang. Kadang dalam perjalanan pulang saat malam mulai larut, Ucok menenung. Kehidupannya tidak mudah, tapi setiap kali melihat senyum Yuni dan anaknya yang baru lahir, ia merasa bahwa semua jerih payahnya tidak sia-sia. Beberapa tahun berlalu, Ucok semakin matang dalam menjalani hidup. Dia kini lebih pandai mengatur waktu antara bekerja dan keluarga. Meskipun penghasilannya sebagai sopir angkot tidaklah banyak, Ucok selalu bersyukur. Yuni yang kini sibuk mengurus anak mereka juga mulai membantu dengan berjualan kecil-kecilan dari rumah. Ucok tidak akan pernah merupakan asal-usulnya. Setiap kali ada waktu luang, dia menyempatkan diri menelpon kedua orang tuanya. Hanya itu yang bisa Ucok lakukan karena ia belum punya uang untuk pulang kampung. Apalagi setelah memiliki anak dan istri, harga tiket semakin tidak terjangkau olehnya. Hari-hari Ucok sebagai sopir angkot berjalan semakin berat. Meski sudah bekerja sejak subuh hingga larut malam, penghasilan yang ia bawa pulang semakin tak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Anak mereka sudah mulai besar, biaya hidup di Jakarta terus naik, dan tabungan yang mereka miliki semakin menipis. Setiap malam, Ucok pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan frustasi. Kepalanya penuh dengan kekhawatiran tentang bagaimana ia bisa mencukupi kebutuhan esok hari. Yuni yang pada awalnya selalu sabar dan mendukung mulai merasakan tekanan yang sama. Meski ia berusaha membantu dengan berjualan makanan kecil di rumah, penghasilannya tetap tak seberapa. Setiap kali Ucok pulang, suasana rumah menjadi tegang. Yuni sering kali cerewet bertanya tentang keuangan mereka. Hal itu selalu menjadi pemicu pertengkaran. Ucok yang sedang tertekan merasa tersudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu. "Aku ini sudah kerja keras, Yun. Apa kamu pikir aku malas-malasan? Hah?" bentak Ucok suatu malam. Suaranya memecah keheningan rumah kontrakan mereka. Yuni terdiam, matanya penuh dengan air mata. Ia tidak bermaksud menekan Ucok, tapi keadaan mereka memang semakin sulit. Tanpa disadari, kemarahan Ucok semakin memuncak. Ia mulai melampiaskan emosinya pada Yuni. Awalnya hanya sekedar bentakan, lalu Ucok mulai melakukan kekerasan fisik. Emosi Ucok seringkali meledak tanpa terkendali. Ia tak lagi melihat Yuni sebagai istrinya, melainkan sebagai pelampias amarahnya. Yuni yang pada awalnya selalu mencoba untuk mengalah, kini belajar melawan. Pertengkaran mereka pun semakin sering terjadi. Suara ribut dari rumah mereka mengganggu tetangga. Beberapa kali Yuni menjerit-jerit meminta tolong, tapi tetangga hanya mendengarkan tanpa berani campur tangan. Tak ada yang mau terlibat karena semua orang tahu bahwa Ucok adalah lelaki yang keras kepala. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Ucok pulang dalam keadaan lebih lelah dari biasanya. Hari itu ia hanya mendapat sedikit penumpang. Penghasilannya bahkan tidak cukup untuk sekedar membeli beras. Saat sampai di rumah, Yuni langsung menyambutnya dengan wajah penuh kekecewaan. "Bagaimana ini, Bang? Anak kita belum makan seharian, tapi kamu pulang tanpa membawa apa-apa." Ucok yang sudah berada di ujung kesabaran langsung meledak. "Kamu pikir aku tidak tahu, hah? Kamu pikir aku tidak mau memberikan yang terbaik untuk kalian? Hah?" Suaranya menggelegar. Dasar perempuan sial. Tanpa banyak bicara lagi, Ucok mendorong Yuni dengan kasar. Yuni terjatuh ke lantai. Tangannya memegangi punggung sambil mengerang kesakitan, tapi Ucok tak peduli. Matanya penuh amarah. Tangannya melayang ke arah wajah Yuni. Jeritan Yuni malam itu terdengar hingga keluar rumah. Warga yang mendengar keributan tersebut akhirnya tak lagi bisa tinggal diam. Ketua RT yang bernama Pak Tarman bersama dengan beberapa warga langsung datang ke rumah Ucok. Mereka semua mengetuk pintu dengan keras, bahkan menggedornya. Saat pintu dibuka, mereka melihat Yuni yang terbaring di lantai sambil menangis. Pak Tarman memandang Ucok dengan tatapan tajam. "Bang Ucok, ini sudah keterlaluan. Kamu itu tidak bisa memperlakukan istrimu seperti ini." Ucok yang masih dikuasai emosi menatap balik dengan tatapan marah. "Ini urusan keluarga kami, Pak. Pak RT jangan ikut campur." Namun Pak Tarman tak lagi bisa tinggal diam.
Kamu sudah cukup mengganggu ketenangan warga. Sudah sering kami dengar istrimu berteriak-teriak di tengah malam. Ini bukan lagi jadi urusan pribadimu. Jika kamu tak bisa berubah, maka saya tidak punya pilihan lain selain mengusir kamu dan keluargamu dari lingkungan ini. Ucok terdiam, nafasnya masih memburu. Ucapan Pak Tarman selaku ketua RT bagaikan tamparan keras baginya. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa dia bisa diusir dari tempat ini, tempat di mana ia sudah berjuang mati-matian untuk hidup. Ia menatap Yuni yang masih terisak di atas lantai. Kemudian menatap para tetangga yang mulai berkumpul di depan rumah. Mereka semua menatapnya dengan tatapan penuh penilaian. Kamu dengarkan? Lanjut Pak Tarman tegas. Kami itu sudah beberapa kali memberikan kamu kesempatan, tapi kamu malah terus membuat keributan dan terus menyiksa istrimu. Kami tidak bisa lagi menerima kehadiranmu di sini. Segera kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Ucok menundukkan kepalanya. Perasaan malu dan marah bercampur aduk menjadi satu. Hanya saja kali ini ia tak bisa lagi melawan keinginan seluruh warga. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis Yuni yang perlahan mulai mereda. Malam itu juga Yuni mulai mengemasi barang-barang mereka. Dengan tatapan kosong, Yuni hanya mengikuti perintah Ucok. Mereka tak lagi saling bicara. Ketika mereka berjalan keluar dari lingkungan itu, beberapa tetangga melirik ke arah mereka lalu bersikap tak peduli lagi. 10 tahun kemudian, sejak Ucok menikahi Yuni, rumah tangga mereka pun berjalan tanpa banyak perubahan. Meski masalah ekonomi sudah tidak seburuk dulu, suasana di rumah terlanjur dingin. Ucok kini lebih banyak berdiam diri. Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai sopir angkot. Hubungan dengan Yuni pun tak lagi sangat dulu. Ada jarak yang tak bisa dijembatani di antara mereka. Suatu hari, Ucok berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Rati. Rati seringkali menumpang angkot yang dikemudikan Ucok, dan dari sanalah obrolan demi obrolan mulai tercipta. Pada awalnya hanya percakapan biasa antara sopir dan penumpang. Rati dengan senyumannya yang manis dan pembawaan yang ramah mampu membuat Ucok merasa nyaman. Hubungan mereka pun akhirnya berkembang lebih jauh. Tanpa sadar, Ucok mulai jatuh hati kepada Rati. Perhatian dan juga kelembutan yang ditunjukkan oleh Rati mengingatkan Ucok pada masa-masa awal pernikahannya dengan Yuni, ketika semuanya masih terasa hangat dan penuh kasih sayang. Ada satu hal yang Ucok sembunyikan dari Rati, bahwa sebenarnya ia sudah menikah. Ucok merasa enggan menceritakan hal itu. Ia takut jika Rati nantinya akan menjauh, maka ia memutuskan untuk menyembunyikan kenyataan tersebut. Waktu pun terus berjalan. Hubungan Ucok dan Rati semakin dekat. Rasa nyaman yang Ucok rasakan bersama Rati semakin membuat ia yakin bahwa ia ingin sesuatu yang lebih. Setelah setahun menjalin hubungan dengan Rati, Ucok mulai merasa bahwa ia tak bisa lagi hidup tanpa perempuan itu. Setiap kali Ucok pulang ke rumah, Ucok semakin merasa tidak nyaman berada di dekat Yuni, istrinya. Pertengkaran pun kembali sering terjadi. Yuni semakin menyadari perubahan sikap suaminya. Yuni mencurigai jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ucok, tapi ia tidak pernah memiliki bukti. Suatu malam, ia mengatakan kepada Yuni bahwa ia ingin bercerai. Yuni yang sedang duduk di meja makan terdiam, matanya membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudmu, Bang?" tanya Yuni, suaranya bergetar. "Aku sudah bosan hidup bersama kamu. Kita terus saja bertengkar. Tidak ada lagi kebahagiaan di antara kita," jawab Ucok dingin. Yuni terisak, mencoba mencari kata-kata, tapi Ucok sudah memutuskan. Yuni akhirnya menerima keputusan Ucok dengan berat hati. Mereka bercerai. Yuni dan anak-anak meninggalkan rumah, dan setelah perceraian itu, Ucok segera menikahi Rati. Penumpang yang selama ini hanya menjadi penumpang angkotnya itu kini menjadi pendamping hidupnya. Mereka menikah secara sederhana, tak ada pesta besar, hanya keluarga dekat yang hadir. Ucok merasa hidupnya kembali menemukan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan.
Setelah menikah, Ucok juga memutuskan untuk berhenti menjadi sopir angkot. Ia sudah lelah dengan kehidupan jalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Bersama Rati, Ucok mulai merencanakan masa depan yang jauh lebih baik. Mereka memutuskan untuk membuka warung soto di terminal tempat Ucok dulu sering mangkal. Warung kecil itulah yang menjadi sumber penghidupan baru bagi mereka. Ucok yang dulunya selalu berada di belakang kemudi, kini sibuk di dapur warung meracik soto dengan tangannya sendiri. Rati membantu melayani para pelanggan. Usaha mereka pun perlahan berkembang. Setiap harinya, para sopir angkot yang dulu sering bercakap-cakap dengan Ucok kini mulai menjadi pelanggan setia di warungnya. Ucok mulai menikmati kehidupan barunya. Sekarang Ucok menjalani kehidupannya bersama Rati dengan lebih tenang. Mereka berdua bekerja keras mengembangkan warung soto daging mereka. Warung soto Ucok selalu ramai, bukan hanya karena sotonya yang terkenal enak, tapi juga karena ada bisnis lain yang dijalankan secara diam-diam. Ucok berjualan minuman keras di warungnya. Sopir-sopir angkot, pengunjung terminal, bahkan orang-orang yang lewat sering mampir untuk menikmati soto panas. Ada juga yang menenggak minuman keras di sudut ruangan yang tak terlihat dari jalan. Kesuksesan warung itu membuat Ucok semakin berani dan merasa di atas angin. Hidupnya kini jauh lebih nyaman dibandingkan saat ia masih menjadi sopir angkot. Tapi sayang, di balik kesuksesan itu, Ucok kembali tergoda oleh hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Kali ini, Titin, seorang perempuan muda yang sudah menikah dan punya anak, menarik perhatiannya. Titin seringkali datang ke warung Ucok untuk membeli makanan, dan tak bagaimana, hubungan mereka pun perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar antara penjual dan pelanggan. Ucok mulai sering memperhatikan Titin. Setiap kali Titin datang, ia melayani dengan lebih cepat, memberi perhatian khusus yang berbeda dari pelanggan lainnya. Di sela-sela kesibukan di warung, Ucok dan Titin sering mengobrol, tertawa, hingga akhirnya hubungan mereka semakin dekat. Dalam beberapa bulan, Ucok tak tahan lagi menahan keinginan untuk bersama Titin lebih sering. Ia menawarkan pekerjaan kepada Titin untuk menjadi karyawan di warungnya. Titin yang pada awalnya ragu-ragu akhirnya menerima tawaran itu. Dengan bekerja di warung Ucok, maka ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ucok tanpa membuat suaminya curiga. Mereka sering menghabiskan waktu berdua setelah warung tutup. Ketika Rati sudah pulang lebih dulu ke rumah, Rati yang pada awal tidak curiga kini mulai merasakan ada yang berbeda. Ya, Ucok kini lebih sering pulang larut malam. Ketika Ucok berbicara tentang niatannya mempekerjakan Titin, Rati sebenarnya sudah merasa ada yang tidak beres, tetapi ia mencoba menahan diri untuk tidak langsung menuduh begitu saja. Hingga suatu malam, ketika Rati sedang membereskan keuangan warung, ia mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa Ucok sering terlihat berduaan dengan Titin. Tetangga itu juga mengatakan bahwa ada desas-desus hubungan jika mereka terlalu akrab. Mendengar kabar itu, darah Rati mendidih. Pikirannya kacau. Ia mencoba tetap tenang. Meski begitu, rasa cemburu dan juga kemarahan terus menggerogoti hatinya hingga akhirnya di suatu malam, saat Ucok pulang lebih larut dari biasanya, Rati tak bisa lagi menahan diri. Ucok yang baru saja menutup pintu rumah ketika Rati menegurnya dengan nada marah. "Bang, aku tahu kamu selingkuh dengan Titin," kata Rati langsung. Suaranya bergetar menahan amarah. Ucok terdiam sejenak, menatap Rati dengan pandangan tajam. Wajahnya yang tadinya tenang kini berubah gelap. Rahangnya mengeras. "Kamu dengar dari siapa? Hah? Jangan asal tuduh, Rati," bentak Ucok. "Aku dengar dari banyak orang, Bang. Semua orang di sini sudah tahu. Apa kamu pikir aku bodoh?" Rati membalas dengan lantang. Tangisnya pecah. Ucok mendekat dengan langkah berat. Wajahnya memerah. "Kamu itu cuma dengar omongan orang dan langsung percaya, ha?" Rati tidak mau mundur. "Aku yakin ini bukan gosip. Aku tahu kamu lebih sering bersama dia. Kamu sengaja membuat Titin bekerja di warung kita supaya kalian lebih bisa sering ketemu, kan?" Tanpa aba-aba, Ucok mengayunkan tangannya dengan keras menghantam wajah Rati.
Rati tersungkur di lantai, memegangi pipinya yang terasa panas dan perih, matanya terbelalak. Ia tak percaya jika Ucok tega memukulinya. Ucok membentak lagi, suaranya keras, menggema di ruang tamu yang sempit. "Diam! Kamu itu mau menghancurkan semuanya hanya karena gosip Purani itu, ha?" Rati mencoba bangkit, air mata mengalir di pipinya. Ucok tak memberi kesempatan, ia kembali menghantamkan tinjunya ke wajah Rati, membuat perempuan itu jatuh tersungkur. Kali ini Ucok melampiaskan semua amarahnya. Ia menendang tubuh Rati yang tergeletak di lantai berkali-kali tanpa belas kasihan. Rati menangis keras, mencoba melindungi wajahnya dengan tangan, tapi pukulan dan tendangan Ucok terlalu kuat. "Bang, hentikan bang, cukup, tolong bang," isak Rati di sela-sela rasa sakit yang semakin parah. Ucok tak mau mendengar. Dalam pikirannya, Rati telah melangkahi batas, memicu amarah yang tidak bisa ia kendalikan. Ketika akhirnya amarahnya mereda, Ucok berdiri terengah-engah memandangi tubuh Rati yang sudah babak belur. Wajahnya memar dan darah menetes dari sela-sela bibirnya. Dengan sikap dingin, Ucok meninggalkan Rati yang masih terkapar di lantai, lalu berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Rati bangkit tertati-tati. Tubuhnya sakit, bukan hanya fisik, tapi juga hati yang terkoyak oleh pengkhianatan suaminya. Selama beberapa menit, ia hanya duduk bersandar di dinding, menangis sendirian dalam kegelapan. Sementara itu, Ucok memandang kosong ke arah pintu. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya dingin dan rasa puas. Sejak perkelahian terakhir dengan Rati, Ucok semakin akrab kepada Titin. Mereka sering berbicara di warung saat pelanggan mulai sepi, membahas beberapa hal sambil berbisik-bisik. Ucok mulai menceritakan segala hal tentang Rati kepada Titin, bukan hanya tentang perseteruan mereka, tapi juga tentang kebenciannya yang semakin mendalam terhadap Rati. Titin mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dia selalu menyulitkan hidupku," keluh Ucok suatu hari sambil memandang mesra ke arah Titin. "Aku lelah dengannya. Selalu mengeluh, selalu menuntut ini itu. Dia tidak tahu bagaimana caranya menjadi istri yang baik." Titin mengangguk pelan, matanya menatap Ucok dengan penuh empati. "Ya kalau memang dia hanya bikin susah, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu, Bang? Kamu kan juga berhak bahagia." Ucok terdiam kalau mendengar kata-kata kekasih gelapnya. Ada sesuatu dalam ucapan Titin yang membuat pikirannya berputar-putar. Dalam beberapa hari berikutnya, percakapan mereka pun semakin serius. "Apa kamu pernah berpikir, Bang, untuk mengakhiri semuanya?" tanya Titin dengan suara rendah, hampir berbisik suatu malam setelah mereka menutup warung soto. "Ya, pada Rati maksudku." Ucok menatapnya dengan alis mengkerut. "Maksudmu apa?" "Ya, kalau dia udah nggak ada kan kamu bisa hidup tenang. Dan kita berdua juga bisa hidup tenang," jawab Titin dengan ekspresi dingin. Kalimat itu menggantung di udara. Ucok terdiam, mulai merasa bahwa mungkin inilah solusi yang terbaik. Selanjutnya, Ucok dan Titin merencanakan sesuatu yang keji. Mereka berbicara tentang bagaimana caranya membuat Rati menghilang dari hidup mereka. Titin memberikan saran bahwa cara terbaiknya adalah mendorongnya dari tangga atau meracuninya. Namun Ucok merasa bahwa cara itu terlalu beresiko. "Sudah, kau tenang saja. Aku bisa mengurus dia sendiri," katanya yakin. Dan hari itu pun tiba. Rati sudah beberapa hari terakhir ini mencoba menghindari konflik dengan Ucok. Rati sudah tahu ada yang salah sejak lama. Diam-diam dia mulai mempersiapkan diri jika harus menghadapi hal yang lebih buruk. Tetapi ia tidak pernah terfikir bahwa nasibnya akan seburuk ini. Sore itu, ketika Ucok pulang lebih awal dari biasanya, ia terlihat lebih murung dari biasanya. Rati yang sudah terbiasa dengan perubahan suasana hati suaminya itu mencoba untuk tidak memancing masalah. Ia duduk di ruang tamu, membaca sesuatu di ponsel, berusaha menjauh dari konflik yang mungkin saja akan terjadi. "Rati,
Sini, panggil Ucok dari arah dapur. Rati menghela nafas. Ia tahu bahwa panggilan itu bukanlah pertanda baik. Saat Rati masuk ke dapur, Ucok sudah menunggu dengan mata yang dipenuhi kebencian. Dengan cepat, Ucok melayangkan tinjunya ke wajah Rati, membuat perempuan itu jatuh tersungkur ke lantai. Rati mengerang kesakitan, tapi Ucok tak berhenti. Ia menendang perut Rati dengan keras, membuat istrinya tersedak dan mengerang. Ampun bang, berhenti bang, ampun, isak Rati dengan suara terputus-putus. Tapi Ucok tidak mendengarkannya. Amarahnya sudah memuncak, matanya memerah, seolah hilang akal. Ia kembali memukuli Rati, memukul wajahnya, tubuhnya, semua dilakukan tanpa ampun. Rati tak berdaya di lantai. Tubuhnya terasa remuk, nafasnya tersengal, pandangannya mulai kabur. Dalam hatinya, ia sudah tahu jika ini adalah akhir dari hidupnya. Rasa sakit yang tak tertahankan perlahan-lahan memudar seiring kesadarannya yang menghilang. Ucok terus melayangkan pukulan demi pukulan hingga akhirnya tubuh Rati tak lagi bergerak. Ucok berhenti, nafasnya berat. Dia menatap tubuh Rati yang sudah tak bernyawa dengan ekspresi datar. Dia pun segera menelpon Titin. Sudah selesai, katanya singkat. Di ujung telepon, Titin terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara yang datar. Bagus, sekarang kita bisa tenang. Setelah Rati tergeletak tak bernyawa di lantai, Ucok berdiri di sana, terengah-engah dengan wajah penuh amarah yang perlahan memudar. Ya, dia harus segera bertindak sebelum ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi di sana. Matanya kini terpaku pada sebuah panci besar yang biasa ia gunakan untuk merebus kuah soto. Di sana, uap panas masih mengepul pelan dari kuah yang baru saja ia buat. Sebuah seringai kecil mulai muncul di wajahnya. Ada ide gila yang mendadak muncul di dalam benaknya. Tubuh Rati yang mulai kaku dipindahkannya. Sebilah pisau daging diambil dari rak piring sambil membersihkan bekas darah yang ada di lantai. Ucok mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, panci soto besar di atas kompor mulai mendidih perlahan. Senyuman Ucok semakin lebar. Keesokan paginya, warung soto Ucok buka seperti biasa. Pelanggan-pelanggan tetap berdatangan menyapa Ucok yang terlihat lebih ceria dari biasanya. Panci soto besar sudah siap di depan. Aromanya memenuhi udara di sekitaran warung, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Ucok tersenyum lebar sambil menyendok kuah soto. Kali ini dengan porsi daging yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Wah bang, kok tumben dagingnya banyak banget? Lagi bagi-bagi rezeki ya? Tanya seorang pelanggan yang sudah lama berlangganan di warung soto Ucok. Lelaki itu melihat potongan daging yang melimpah dalam mangkuknya dan tersenyum lebar. Ah, biasa saja. Lagi ada niat mentraktir kalian. Ayo, makan yang banyak, jangan sungkan, jawab Ucok dengan tawa yang terdengar sedikit berbeda dari biasanya. Satu persatu para pelanggan mulai duduk dan menikmati soto daging buatan Ucok. Mereka terus memuji rasa soto yang hari itu terasa jauh lebih lezat daripada sebelumnya. Bang, hari ini masakanmu enak banget, beda dari biasanya, seru salah satu pelanggan lagi sambil menyeruput kuah. Ucok mengangguk menahan senyum sementara matanya menatap tajam pada panci besar di atas kompor. Dia menikmati setiap pujian yang datang. Ketika beberapa teman dan tetangga lewat, ia pun dengan senang hati memanggil mereka untuk ikut bergabung. Ayo semuanya sini. Aku traktir hari ini, kalian bisa makan sepuasnya, panggilnya penuh semangat. Tetangganya ikut tergoda oleh aroma soto yang menyebar kemana-mana. Mereka duduk di warung Ucok, menikmati soto gratis dengan daging yang melimpah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik senyuman Ucok yang lebar di hari itu. Mereka hanya melihat seorang lelaki yang sepertinya sedang berbahagia sehingga bermurah hati dengan membagikan makanan enak kepada teman-temannya. Ucok mengawasi mereka makan dengan tenang dari balik meja. Senyumnya tak pernah hilang dari wajah. Ketika seorang tetangga menanyakan keberadaan Rati, Ucok dengan santai menjawab, "Oh, dia lagi pergi keluar kota, nengok saudara katanya."
Udah nggak usah dipikirin. Yang penting kalian semua kenyang hari ini. Para pelanggan yang mendengar jawaban itu hanya mengangguk, tak berpikir panjang. Mereka melanjutkan makan, menikmati potongan daging empuk yang terasa lebih lembut dari biasanya. Kuah sotonya pun terasa lebih kaya rasa, seolah ada bahan rahasia yang membuatnya berbeda dari soto biasa. Ucok duduk di ujung warung, mengawasi mereka dengan mata yang puas. Titin memandangi Ucok dari sudut ruangan. Wajahnya terlihat tegang, tapi ia tetap diam membantu melayani para pelanggan seperti biasa. Hari itu, warung soto Ucok lebih ramai daripada biasanya. Orang-orang keluar masuk, memuji dan juga berterima kasih atas traktiran yang tak biasa tersebut. Saat sore tiba, warung soto daging mulai sepi. Ucok menutup warung dengan perasaan puas. Ucok tersenyum lagi, kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Dia bergegas pulang untuk membereskan yang tersisa di rumah. Saluran air di depan rumah-rumah kontrakan mengalir perlahan, membawa sisa-sisa air cucian dan limbah rumah tangga. Tetapi salah satu tetangga Ucok yang bernama Pak Jamil merasa ada yang aneh. Dia memperhatikan aliran air di saluran depan rumah kontrakan Ucok yang terlihat sedikit lebih pekat. Ada cairan merah yang mencolok. Pak Jamil mulai merasa curiga. Ia memandang lebih dekat dan menemukan bahwa cairan merah itu tampak seperti darah. Darah apa ini? Betinya, ia tahu kalau Ucok biasa menggunakan ayam untuk warung sotonya, tapi kali ini jauh lebih banyak dari biasanya. Sambil mengerjitkan dahi, ia mengetuk pintu rumah Ucok untuk mencari jawaban. Tak lama kemudian, Ucok membuka pintu. Wajahnya tampak sedikit tegang, tetapi ia segera menutupi dengan senyuman lebar yang dibuat-buat. Ada apa, Pak Jamil? Tanyanya dengan nada yang tampak biasa saja. Bang Ucok, itu di depan rumah kok warnanya merah ya? Apa Bang Ucok potong ayam sendiri? Tanya Pak Jamil, mencoba memancing jawaban yang masuk akal. Ucok langsung tersenyum lebar. Iya Pak, tadi pagi saya motong banyak ayam untuk buat soto. Mungkin darahnya mengalir ke sana. Jawab cepat menenangkan. Biasalah kalau motong ayam kan salurannya jadi kayak gitu. Pak Jamil mengangguk, tapi hatinya masih merasa tak nyaman. Ia mengenal Ucok sudah cukup lama. Selalu ada yang ganjil dari lelaki itu. Tapi kali ini ada perasaan yang lebih kuat bahwa ada sesuatu yang salah. Malam pun tiba. Suasana kontrakan mulai sepi. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Hanya terdengar suara angin yang berdesir dengan lembut. Pak Jamil yang sedang bersantai di dalam kontrakannya mendengar suara lirih mirip suara tangisan perempuan. Pada awalnya ia berpikir jika itu hanyalah suara dari televisi tetangga lain, tapi ketika suara itu semakin nyata, ia sadar itu berasal dari depan rumah Ucok. Jantungnya berdebar lebih cepat. Dengan hati-hati, Pak Jamil mendekat ke jendela rumahnya, mencoba untuk mengintip keluar. Di bawah cahaya remang dari lampu jalan, ia melihat sosok perempuan sedang duduk di depan rumah Ucok. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya, bahunya terguncang, sedang menangis terseduh-seduh. Dia mencoba memperhatikan lebih seksama. Itu rupanya adalah Rati, ya istri Ucok. Pak Jamil yakin sekali meski wajahnya tertutupi rambut, tetapi yang membuatnya bingung, tubuh Rati terlihat pucat. Kemudian Pak Jamil juga merasakan hawa dingin yang tiba-tiba saja menyelimuti tubuhnya, padahal malam itu tak ada angin kencang bertiup. Kenapa dia di sana ya? Kenapa menangis sendirian malam-malam begini? Batinnya, apa jangan-jangan dia habis dipukulin si Ucok lagi ya? Pak Jamil ingin keluar dan menegur Rati, tapi ada sesuatu yang menahannya. Firasatnya mengatakan agar ia tetap bertahan di sana saja. Ia berdiri di balik jendela, mencoba mengamati lebih lanjut. Semakin lama dia menatap, semakin ganjil perasaan yang muncul di dadanya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Dia memalingkan wajah, mencoba mengabaikan perasaan tidak enak itu, tetapi suara tangisan terus menghantuinya.
Tiba-tiba saja suara tangisan itu terhenti. Pak Jamil berani menoleh lagi ke arah jendela, dan apa yang kini dilihatnya membuat darahnya membeku. Rati yang tadinya duduk di depan rumah Ucok kini menatap lurus ke arahnya. Mata Rati hitam pekat, tidak ada kehidupan di dalamnya. Wajahnya pucat pasi. Pak Jamil segera menutup gorden jendelanya. Ia gemetar ketakutan. Ia tidak berani melihat lagi. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Malam itu, Pak Jamil tidak bisa tidur sama sekali karena ia terus mendengar suara tangisan lirih dari luar rumah. Keesokan paginya, Pak Jamil keluar dari rumahnya dengan rasa penasaran yang masih menggelayuti pikirannya. Ia melirik ke arah rumah Ucok, berharap menemukan jawaban atas apa yang ia lihat semalam. Dia tidak tahu, Ucok sudah sejak tengah malam keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor tuanya dengan kecepatan yang lebih cepat daripada biasanya. Malam itu, jalanan cukup sepi, wajahnya berkeringat, tetapi pikirannya tetap fokus pada bungkusan besar yang terikat kuat di belakang motornya. Ia terus melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Ucok telah menunggu saat ini, malam gelap tanpa terlalu banyak saksi mata. Dengan hati-hati, ia berhenti di sebuah semak-semak di pinggiran jalan, area yang jarang dilewati orang. Setelah mematikan mesin, Ucok turun dari motornya. Ia memandang bungkusan itu sebentar, mencoba memastikan semuanya terbungkus rapat. Tangannya gemetar. Sesaat, ia merasa ada bayangan Rati di belakangnya, tetapi Ucok langsung mengabaikan hayalan itu. Dengan cepat, Ucok mulai mengangkat bungkusan besar tersebut. Beratnya membuat punggungnya terasa pegal, tetapi ia tak berhenti. Langkahnya sedikit terhuyung saat menuruni jalan setapak untuk menuju ke semak-semak. Lalu ia meletakkan bungkusan itu di sana. Sebelum berbalik, dia memastikan sekali lagi bahwa tidak ada yang melihatnya. Malam itu semuanya terasa aman, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Keesokan harinya, seorang pedagang kebetulan melewati jalan tempat Ucok membuang bungkusan itu. Ia lalu melihat sesuatu yang mencurigakan tergeletak di antara semak-semak. Awalnya, ia mengira jika itu hanyalah sampah besar yang dibuang sembarangan. Rasa penasaran memaksanya mendekat karena melihat ada banyak lalat hijau yang berkerumun. Ketika ia membuka sedikit bagian plastik itu, bau busuk langsung menyeruak, memukul hidungnya dengan sangat keras. Pria itu terkejut. Ia mundur beberapa langkah sambil menutup hidung. Ia pun segera melapor ke polisi. Beberapa jam kemudian, tempat itu menjadi lokasi penyelidikan. Garis polisi atau polisi lain dipasang mengelilingi area. Sementara tim forensik mengumpulkan bukti dan memeriksa tubuh yang telah terpotong-potong dengan cara yang sangat brutal. Suasana mencekam. Berita tentang temuan potongan tubuh manusia segera menyebar. Ucok terdiam sebentar ketika ia mendengar berita di televisi tentang penemuan mayat tanpa identitas. Di dalam hatinya, ia yakin sudah berhasil menyembunyikan kejahatannya dengan cara yang rapi. Tetapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang saksi mata, seorang lelaki tua yang kebetulan berada di dekat lokasi malam itu, melaporkan pada polisi bahwa ia melihat seseorang yang membuang bungkusan besar ke semak-semak pada malam hari. Meski malam sangat gelap, tapi dia masih bisa mengenali sosok Ucok yang ia sering lihat di terminal, terutama sepeda motor tuanya yang khas. Polisi pun segera menghubungkan petunjuk ini dengan Ucok. Hari itu juga, sekelompok polisi mendatangi rumah kontrakannya Ucok yang baru saja selesai mencuci panci soto besar itu. Terkejut ketika mendengar ketukan keras di pintunya. Ia membuka pintu dengan wajah bingung, tetapi perasaan gugup mulai menyelimuti dirinya. Ucok, Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan dan mutilasi. Ada laporan saksi mata yang melihat Anda membuang bungkusan besar di lokasi penemuan mayat. Kami harap Anda ikut kami tanpa perlawanan, ucap salah satu polisi dengan tegas. Ucok tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya kini mendadak pucat seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Ia mencoba memikirkan berbagai macam alasan, tetapi semuanya terasa sia-sia. Bukti dan juga kesaksian yang ada sudah cukup kuat untuk membuatnya terpojok. Tanpa banyak pilihan, Ucok hanya mengangguk pasrah. Kedua tangannya langsung diborgol oleh petugas.
Warga yang kebetulan lewat, termasuk beberapa pelanggannya, melihat adegan itu dengan penuh rasa keterkejutan. Kok bisa ya? Gumam seorang ibu yang kerap mampir di warung sotonya. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok lelaki yang mereka kenal selama ini sebagai tukang soto yang ramah ternyata menyimpan rahasia kelam di balik senyum manisnya. Polisi membawa Ucok ke mobil tahanan. Sementara suara desas-desus mulai merebak di sekitaran. Beberapa orang mulai menghubungkan tingkah laku aneh Ucok akhir-akhir ini serta keakrabannya dengan Titin, perempuan muda yang juga bekerja di warungnya. Di dalam sel penjara, Ucok duduk di pojok ruangan, menunduk dengan perasaan campur aduk setiap malam. Suara tangisan Rati terus mengiang-iang di kepalanya. Bayangan istrinya yang tergeletak tak berdaya mengantuinya menambah rasa bersalah yang kini mulai menyelimuti dirinya. Ia telah mengambil jalan yang salah, membuatnya terjebak dalam masalah besar tanpa jalan keluar. Seringkali terdengar suara jeritan Ucok yang menggema di dalam sel penjara sempit itu menembus kesunyian malam. Ucok tidak bisa berhenti berteriak histeris ketakutan. Ampun, ampun Rati, ampun. Suaranya penuh dengan kepanikan sehingga membangunkan para tahanan lain. Di balik jeruji besi, para tahanan saling memandang dengan penuh rasa jengkel. Salah satu dari mereka, seorang lelaki besar bertato, memukul dinding selnya dengan tangan. "Hei, hentikan teriakanmu, brengsek. Kami nggak bisa tidur ini," teriakan dengan suara serak. Tapi Ucok tidak mendengar. Ia sudah terperangkap dalam ketakutannya sendiri. Dia melihat wajah Rati yang berumuran darah, matanya yang kosong menatapnya penuh dengan kebencian, berdiri di hadapannya seakan tidak ingin membuat Ucok tenang barang sedikit pun. Setiap detik di dalam penjara baginya terasa seperti seabad. Ucok tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dia hanya bisa berteriak-teriak histeris, memanggil-manggil nama Rati berulang-ulang sambil terus meminta ampun. Hari berganti minggu. Kondisi Ucok semakin memburuk. Tubuhnya kini mulai kurus kering, matanya cekung, wajahnya semakin pucat. Keringat dingin mengucur dari dahinya akibat rasa lapar yang tak pernah bisa dia penuhi. Ucok tidak bisa makan. Setiap kali ia akan menyuap makanan, nasi di hadapannya berubah menjadi belatung. Minumannya berubah memerah seperti darah dan berbau amis. Seorang sipir penjara mendekatinya. "Hei, sudah cukup. Jika kamu tidak berhenti teriak, kami akan memindahkanmu ke sel isolasi," ucap sipir itu dengan nada yang keras. Kondisi Ucok pun semakin memburuk. Suatu pagi, di saat tahanan lain mulai berkumpul untuk sarapan, salah seorang tahanan menyadari bahwa Ucok tidak bergerak di pojok selnya. "Apa? Ada yang gak beres tuh sama si brengsek itu yang tukang berisik," teriaknya, membuat perhatian seluruh sel tertuju pada kondisi Ucok yang terbaring lemas. Wajahnya pucat seperti mayat, nafasnya tersengal, mulutnya terbuka lebar. Sipir segera bergegas masuk ke dalam sel lalu memeriksa keadaan Ucok. "Apa yang terjadi ya?" ucap sipir itu sambil mengamati terus tubuh Ucok yang tampak semakin melemah. Dan saat ia menyentuh dahi Ucok, ia merasakan rasa panas yang sangat luar biasa. Ucok mengalami demam tinggi, matanya tidak fokus, dan peluh dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Panggil dokter, dia butuh bantuan, secepatnya," perintah sipir dengan nada panik. Tetapi tubuh Ucok tidak lagi bisa bertahan lebih lama. Setelah satu malam berada di rumah sakit, Ucok meninggal dunia setelah sekarat cukup lama. Berita kematian Ucok pun segera menyebar. Beberapa orang yang mengenalnya berdejak menyesal, sebagian lagi hanya menggelengkan kepala berkomentar tentang kejahatan yang telah dilakukannya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Sanung Nareswari. Wah, ini kisahnya parah nih. Ini dark banget ya, dan dapat semuanya, dapat nih. Sedihnya dapat, horornya dapat, yang pasti yang paling dapat ya psycho banget ya, bener-bener parah ini. Bagaimana Ucok di sini begitu teganya, begitu kejamnya, dan tapi ini semua kalau saya lihat kan berlandaskan dari motif asmara ya teman-teman. Jadi dia udah hasrat Ucok udah menggebu-gebu nih, ingin bagaimana caranya dia bisa bersatu sama Titin gitu. Halangannya dilihat Rati sebagai halangan, padahal ya
sebenarnya ya kalau emang itu ya udah selesaikan aja, bisa diceraikan atau bagaimana, nggak perlu harus sampai ya ampun, parah banget Ucok. Dan di sini bagaimana Titin juga terlibat kalau menurut saya ya, karena memang ide awal kan dari Titin itu tuh. Titin juga terlibat dan Ucok yang sudah gelap mata akhirnya menghabisinya, dan bagaimana setelah itu dia dengan teganya ya menyajikan itu kepada orang-orang sekitar. Ada pasti yang nyesel tuh yang udah pada makan ya, ketika sudah tahu itu ternyata terbuat dari apa. Dan ya itulah akhirnya karma datang begitu cepatnya. Dan memang kalau udah pembunuhan susah ya, pasti gampang banget tercium, apalagi itu adalah orang dalam satu rumah dan dia buangnya juga sembarangan. Akhirnya ditangkap dan di dalam sel dia langsung menghadapi semuanya, mendapati apa yang sudah dia lakukan. Pada akhirnya Ucok juga meregang nyawa dengan cara yang tragis. Luar biasa sekali Mbak Sanum kisahnya, dan ya banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya adalah terkait masalah hati, masalah asmara, di mana kita harus bisa menjaga hati, terutama oleh orang-orang yang sudah menikah ya. Itu harus bisa menjaga hati, bagaimana tidak seperti Ucok ya. Dan Titinnya ini kan sudah punya suami sebenarnya, udah punya anak juga, udah punya suami juga. Ya, silakan kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Semoga semuanya dari kisah barusan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sekali lagi Mbak Sanum, terima kasih atas kisah luar biasanya, keren banget kisahnya, keren. Puas banget ya dapat semuanya lengkap komplit kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata, oh iya belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-temannya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.